Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial. Dan sana sekarang seperti Anda lihat, mari kita membahas cara membuat partisi ruangan yang bisa dibuka tutup seperti ini. Karena kalau ada acara bisa kita buka dan membuat atau membuat ruangan menjadi tambah lapang, dan ketika tidak ada acara dia bisa kita tutup kembali. Dan bagaimana cara membuat partisi seperti ini? Let's go, mari segera kita bahas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah desain dari partisi buka tutup yang akan segera kita bikin dan kita buat tutorialnya. Awalnya saya menyetel bagian tebel saw itu dengan lebar 15 cm karena saya mau memotong multiplek tebal 12 selebar 15 cm. Itu 2 lembar saya gunakan untuk bikin tapak dari partisi tersebut. Setelah tapak untuk partisi, nanti juga saya memotong multiplek tebal 12 ini untuk rangka-rangka tapak tersebut, dan itu mengikuti ukuran yang sudah ada. Sedangkan partikel lain atau komponen lain yaitu bagian topping atau kepalanya itu sekitar tinggi 25 cm. Kita potong juga kebutuhannya selebar tersebut di sana. Setelah semua potongan ini selesai, karena kita sistem rangka, bikinlah landasan tapak terlebih dahulu untuk bagian tapak ini dan juga untuk bagian kepala. Landasan tapak yang saya maksud ini sekitar 15 kali 10 cm, dan untuk bagian kepala nanti 15 kali 25 cm. Dan ini kita bikin letter L supaya memudahkan kita dalam memaku dan menguatkan bagian rangka kita tersebut. Bikinlah seperti ini untuk partisi atau bagian tiang bawah atau tapak bawah supaya lebih kuat. Dia memakai multiplek tebal 12 semuanya untuk kekuatan, karena letaknya di bagian tapak inilah sumber kekuatan, dan lapis bagian atasnya dengan multiplek yang tebal, tebal 9 aja. Sebelum memaku dan sana selalu kasih lem putih ya, dan ketika kita memaku dalam memegang nail gun ini harus benar-benar lurus supaya pakunya tidak out dan akan menyusahkan kita nantinya. Yang kita kerjakan tadi adalah tapak, sekarang kita kerjakan bagian topping atau kepala. Bagian kepala ini sedikit lebih tinggi dari topping karena kita akan menyembunyikannya di balik dinding dari rumah owner yang akan kita pasang. Ini tingginya sekitar 25 cm, sedangkan tapak tadi hanya 10 cm. Itu boleh terbalik tergantung kondisi di mana rumah yang akan Anda pasang. Pekerjaan kepala ini tidak jauh beda dengan pekerjaan bagian tapak tadi, cuman ini letter L nya agak kita bedakan karena dia agak tinggi, jadi ini agak sedikit berbeda juga, tetapi lebarnya tetap 15 cm dan bikin dia seperti ini. Terserah caranya di sana, tetap letter L itu juga kita perlukan supaya lebih menguatkan bagian rangka dari setiap apa yang akan kita kerjakan. Ini agak sedikit
pelan-pelan saya terangkan karena dun sana banyak yang request jangan terlalu cepat bang. Oke, sekarang saya pelan-pelan dan Anda melapisnya secara seksama seperti ini. Setelah selesai, bagian bawah dari kepala itu lapislah dengan multiplex tebal ya, minimal 9 mm atau tebal 12 mm untuk kita memaku dan menyekrup tiang-tiang nantinya. Nah, ini telah selesai dua bidang rangka, tapak dan kepala. Ini telah selesai. Selanjutnya mari kita bikin tiang. Tiang itu saya memakai multiplex tebal 4 mm atau 6 mm, potong selebar 15 cm, dan karena tiangnya itu ada 4 buah, potong sebanyak 8 buah. Dan ini akan dipadu dengan tiang tersebut dengan multiplex tebal 12 mm selebar 5 cm. Jadi tiang tersebut ukurannya 15 kali 5 cm dan potonglah sesuai dengan ukuran yang Anda sesuaikan dengan gambar dan bikin seperti ini. Rangka tebal 12 terlebih dahulu kita bikin rangkanya, baru nanti dilapis dengan tebal 4 mm dan itu kita bikin sebanyak 4 buah. Setelah rangkanya selesai, lapislah rangka tadi ini dengan multiplex yang sudah kita potong yang tebal 6 atau tebal 4 mm dan kita paku keseluruhan sisinya, dan jangan lupa dilem putih dulu ya. Setelah tiang-tiang selesai, kita lanjut ke pekerjaan ambalan. Kebetulan ambalan ini setebal 30 cm. Bikin dahulu ketebalan 30 cm itu ambalannya dengan sistem rangka seperti ini. Bikin rangkanya 2 buah dengan sisi bagian satunya lagi lebih tebal rangkanya. Untuk apa lebih tebal atau lebih lebar? Karena ini akan kita bikin lingkaran, dan lingkaran itu kita ukur dari bagian rangka tersebut, dan gunakanlah media kaleng untuk bikin lingkaran. Anda bisa menggunakan kaleng thinner ini untuk membuat seperempat lingkaran pada bagian sisi pinggirnya, dan nanti kita potong menggunakan jigsaw dan membuat lingkaran seperti itu, dan lalu kita gerinda supaya lebih bersih hasilnya. Setelah selesai, rangka yang 2 tadi itu kita rangkai dengan menggunakan multiplex tebal 12 lagi dengan tebal 12 cm atau lebar 12 cm, membentuk ambalan dengan tinggi 12 cm, dan caranya lebih kurang seperti ini. Setelah kita rangkai, untuk menutup bagian seperempat lingkaran tersebut, multiplex tebal 4 atau 6 mm Anda cincang. Jangan lupa mata dari table saw itu harus dibikin tipis, dan setel bagian mata itu tipis sekali sehingga kita bisa mencincang bagian triplek pada lengkungan atau belokan dari ambalan tersebut, dan jadinya multiplexnya seperti ini. Jadi Anda mudah untuk menempelnya pada ambalan yang kita bikin, dan kita memakunya cukup mudah. Dan pakailah ukuran paku 15 mm atau 1,5 cm saja.
Ambalan selesai, kita mulai merangka. Kita taruh bagian topi atau kepala di atas dan bagian tapak di bawah ini, dan ada tiang-tiang tadi kita rangkailah bagian partisi tersebut. Lebih kurang rangkaian atau peletakannya seperti ini dun sana. Dan ada bagian tiang yang belum dilapis, itu gunanya untuk meletakkan kabel, itu kita lapis kemudian. Dan cara menyambung atau menyatukan bagian partisi itu cukup kita paku, dan setelah itu kita sekrup. Untuk bagian yang terbuka lebar ini, kita kasih penutup bagian tiang itu hanya separuh, nanti untuk perletakan dari kaca atau mirror yang akan kita pasang. Perletakannya itu cukup dengan menggunakan multiplek tebal 12 mm, lalu kita sanggah lagi dengan tiangnya yang menyambut bagian tersebut, dan kita sanggah seperti ini dengan rangka letter U, sehingga multiplek itu gampang kita pakukan satu sama dan lain dari tiang ke tiang. Setelah selesai, ukur 75 cm dan bagian itu kita kasih skor. Skor ini gunanya untuk peletakan ambalan yang telah kita bikin tadi. Seperti ini simulasinya, tapi jangan dipasang dulu ambalan, kita lapis dahulu bagian dari depan partisi kita ini. Kita lapis semuanya menggunakan multiplek pelapis supaya dia satu kesatuan atau merata, jadi kekuatannya bertambah. Cukup dengan multiplek tebal 4 mm. Semuanya kita lapis menggunakan lem putih, lalu kita paku semuanya. Untuk melubangi dia kembali, gunakanlah trimmer. Lihat cara kerjanya, lebih kurang seperti ini. Dan semua telah kita trimmer, lebih kurang hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai melubangi bagian bawah itu. Sebelum kita lubangi, lapis dahulu menggunakan HPL. Kenapa mau kita lubangi? Karena di sanalah perletakan lampu yang untuk menyinari bagian pilar-pilar dari tiang-tiang partisi tersebut. Lapislah bagian tiang-tiang dalam dan yang tersulit, jadi nanti kita tinggal gampang melapis bagian luarnya. Setelah dilapis, baru kita bisa melubangi bagian perletakan lampu. Setelah dilubangi, sesuaikan lampu yang akan kita pasang, apakah itu benar-benar pas. Setelah lampu itu pas, barulah kita lubangi ke 4 titik lampu tersebut. Setelah titik lampu selesai, pasanglah lampu-lampu tersebut pada lubangnya, dan instalasi dari kabel-kabelnya harus kita sembunyikan dan kita rapikan di dalam bagian-bagian partisi yang belum kita tutup. Dan pastikan kabel-kabelnya itu dengan kita uji lampunya. Kalau telah lampunya hidup, baru nanti partisi ini bisa kita tutup. Dan lampu tidak hanya pada pilar ya, kita menggunakan lampu strip juga. Setelah lampu tersebut selesai, kita pasang penyangga dan kita tutup bagian letak lampu, karena bagian bawah ini adalah untuk tapak dari partisi, jadi lampu itu bisa terlindungi dan tidak langsung terkena ke lantai.
dan lapislah semuanya dengan HPL. Cara sama dengan yang tadi, supaya HPL itu padu dan tidak putus-putus kita menyambungnya. Dan setelah itu yang tidak terkena HPL cukup di trimmer seperti ini. Begitu juga dengan ambalan, saya menggunakan corak yang lain HPL nya khusus untuk ambalan. Dan untuk bagian yang melengkung, Anda bisa menggunakan head gun supaya dia bisa melengkung. Lapislah secara rapi, dan cara melapis sudah saya bahas pada video-video saya sebelum ini, karena itu cukup mudah. Kasih lem pada HPL dan lem pada bagian ambalan, dan itu bisa kita rapikan. Dan untuk melengkung ini saya sarankan menggunakan head gun supaya dia gampang melengkung. Setelah ambalan ready, kita kembali pada bagian partisi yang mana kita akan memasang kaca. Karena kaca itu tidak langsung menempel pada bagian partisi, kita harus timbulkan bagian tersebut selebar 3 cm ke depan dan kita kasih penyangga seperti itu. Lalu kita pasang lampu strip pada bagian dalam tersebut di sekeliling bagiannya, dan kita uji lampu tersebut dan telah hidup. Barulah kita lanjut ke pekerjaan yang lain, yaitu untuk bagian penutup kaca tersebut. Bagian penutup kaca yang saya maksud ada bagian bawah dan bagian atas, dan ini sekaligus untuk tempat menempel kaca, dan lebih kurang seperti ini tempelannya nanti. Dan setelah ini pas, dia harus dilebihkan dari bidang lampu supaya lampunya itu tersembunyi dan hanya cahaya yang keluar. Dan setelah ini selesai dan kita lapis, nanti kita hanya simulasi melapisnya, nanti kita lapis, lebih kurang kita lapis seperti itu. Sebelumnya harus kita pasang ambalan yang tadi dahulu, pembatas antara kaca atas dan kaca bawah. Kita pasang ambalan. Setelah ambalan selesai, tutup bagian belakang, karena bagian belakang ini kemudian kita pasang karena kita memasang kabel-kabel tadinya. Setelah tersebut selesai, untuk menghidupkan dan mematikan lampu tentu kita memerlukan saklar. Penempatan saklar kita taruh di bagian belakang tadi, dan kita memakai saklar yang biasa kita pasang pada dinding rumah seperti ini. Saya memiliki roda orbit atau roda yang berputar ke segala arah yang bersifat bola seperti ini. Tujuannya akan kita pasang pada bagian tapak partisi. Jadi kemana saja putaran dari partisi tersebut, roda ini bisa berputar kemana arahnya. Jadi tidak harus sesuai dengan arah roda-roda sebelumnya, karena dia orbitannya full kemana saja. Jadi saya anjurkan memakai roda seperti ini. Pasang roda pada 4 titik. Selanjutnya saya membuat bagian landasan untuk perletakan engsel yang pada dinding. Cukup Anda membuat multiplex tebal 12 yang dilapis 2 lembar menjadi 2,4 cm dan lebarnya itu 15 cm sesuai dengan lebar dari partisi. Dan selanjutnya setelah itu tutuplah bagian dari landasan kaca yang tadi, gunakan lem putih lalu kita paku, dan juga bagian atasnya kita tutup seperti ini. Setelah ditutup, saya menggunakan lem khusus untuk bidang kaca raksa atau kaca mirror. Kita bisa menggunakan lem yang tanpa asam ya, jangan menggunakan lem dengan kandungan asam untuk bagian belakang. Dan lebih kurang seperti ini tebaran lemnya. Kita tempel kaca mirror pada bagian tersebut, dan begitu juga bagian bawah kita tempel juga kaca.
Oh ya, di sana karena lem silikon tersebut tidak langsung kering, jadi setelah selesai kita tebar lem dan kita tempelkan, kita kasih pengikat cukup dengan lakban seperti ini sampai dia kering. Jadi jangan dibuka sampai dia kering ya, itu lebih kurang sekitar 2 jam saja. Setelah 2 jam, lalu kita amplas atau kita buang sisa-sisa bagian kelebihan dari multiplex yang tidak sama rata dengan kaca, agar nanti kita bisa melapis kaca itu dengan HPL dan penebaran lemnya juga meliputi bagian kaca. Jadi HPL itu juga melekat pada bagian pinggir kaca dan kita lapis menjadi edging dari HPL seperti ini. Semuanya kita lapis edging dan setelah itu kita pasang bagian engsel untuk dinding tadi pada bagian partisi lebih kurang seperti ini, dan kita simulasikan dulu di workshop peletakannya lebih kurang juga seperti ini, dan besoknya kita berangkat dan kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan memasang partisi ini. Tidak cukup partisi saja, juga lemari lain, cuman kita membahas partisi dan besok lemari buah tangga kita bahas. Dan inilah rumah yang akan kita pasang partisi buka tutup tersebut. Dan mari kita bongkar isi dari mobil kita dan kita turunkan bagian-bagian yang akan kita pasang. Inilah partisi yang akan kita pasang tersebut, kita taruh di bagian yang akan kita pasang di dinding. Lebih kurang dinding rumah yang akan kita pasang partisi itu tepat di kursi merah ini. Nanti akan kita pasang di bagian pembatas yang menghadap ke belakang ini. Dan kita berdirikan dahulu bagian partisi, kita pastikan apakah lantainya itu tidak mengganggu, dan barulah kita angkat bagian roda di bawah ya. Jadi kita simulasikan roda yang saya maksud orbital tadi itu bisa ke segala arah, dan partisi didirikan kita tinggal dorong seperti ini saja dan sana, dan dimana letak partisinya kita gampang, dan bagian yang sudah ada engselnya itu tinggal kita fiser ke bagian dinding seperti ini. Setelah kita fiser, kita lapis bagian yang tidak ada HPL nya, karena bagian itu akan kita gunakan pemiseran, jadi lapisnya kemudian. Dan ini simulasinya dan sana, simulasi dahulu. Ini ketika kita tutup dan ketika kita selesai kita buka kembali. Dan ini berguna untuk rumah-rumah yang sering diadakan acara, jadi itu bisa dibuka dan ditutup. Sebelum itu jangan lupa kabel-kabel kita selesaikan dulu, supaya ketika partisi ini dibuka, lampu bisa tetap hidup, dan walaupun dia ditutup, lampu masih hidup seperti ini dan sana. Coba Anda lihat, mari saya spill dahulu. Ini lampunya sudah hidup dan kita buka, karena ini kita harus ada gerendel di sini. Kita buka gerendel terlebih dahulu. Kita buka partisi ini ke arah dinding, kita tarik, dan lampunya itu tetap hidup di sana. Jadi kabelnya jangan sampai bersiliweran. Dan setelah selesai, mari kita tutup kembali dan itu bisa kita kunci kembali. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.